juga perlu membekali teman-teman. Tadi Ramail di awal juga sudah menyampaikan bahwa teman-teman ini belum bisa untuk memprioritaskan, membedakan. Nah, sehingga pertanyaan kami, uh, arahan dari Ustadz Ismail terkait teman-teman yang saat ini mungkin memanfaatkan teknologi untuk belajar itu apa yang harus di apa ya dibekali untuk teman-teman ini untuk bisa mendapatkan keilmuan yang memang benar-benar tidak menyesatkan seperti itu, mungkin dari gurunya yang seperti apa atau mungkin terkait sanatnya, mungkin seperti itu. Dari Ramael Oke, sendiri seperti apa? teman-teman. Sosial media sekarang itu kan ibarat hutan belantara ya. Siapapun bisa berfatwa di situ, siapapun bisa berkonten di situ, siapapun bisa menyebarkan edukasi di situ. Maka dari itu pentingnya kita untuk selektif ya, untuk selektif memilih uh, tokoh-tokoh yang bisa kita ambil ilmunya ya, mengambil media-media atau akun-akun yang bisa kita ambil ilmunya. Maka dari itu sekali lagi ya, yang pertama bagi saya itu pentingnya kita memfollow akun-akun yang bermanfaat ya, memfollow akun-akun yang bermanfaat. Tentunya boleh kita minta pendapat pada teman-teman kita ya, kira-kira akun apa yang uh, bukan hanya menampilkan kehidupan pribadi saja ya, tapi juga mengedukasi ya kan. Ini banyak akun-akun apa yang bisa kita katakan akun-akun agama atau akun-akun pesantren, tapi jarang sekali ada edukasinya ya. Justru apa membuat para followersnya itu merasa insecure, merasa apa ya, merasa minder atau merasa ingin punya kehidupan seperti kehidupannya. Maka dari itu uh, saya sangat mengajak sekali kepada para influencer bahwa kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa followers yang banyak sekali. Ayo kita gunakan followers ini yang banyak sekali untuk sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Kita gunakan untuk sebarkan ilmu dan edukasi sebanyak-banyaknya. Ya kan? Karena memang itu yang diharapkan orang-orang. Orang-orang itu mengharapkan dari kita bukan bukan pamer harta atau mungkin pamer kehidupan, bukan ya. Meskipun ya sekali-kali bolehlah untuk gabut, tapi apa ya, ayo kita minimal ada ilmu yang kita sampaikan, minimal ada hal-hal positif yang bisa didapatkan oleh orang lain dari kita gitu. Maka bagi teman-teman yang pertama itu di sosial media itu algoritmanya harus bagus ya. Algoritmanya bagus itu dengan apa? Dengan memfollow atau mensubscribe ya, atau mengikuti akun-akun yang ilmiah, akun-akun yang mengedukasi ya, contohnya seperti Daily Height ini. Makanya itu saya sering menyarankan kepada teman-teman kalau ada akun-akun yang kira bermanfaat, itu saya sering sarankan ke teman-teman, follow akun ini ya, ikuti akun ini, ambil manfaat dari akun ini, itu penting sekali. Nah, itu maka dari itu penting sekiranya bagi kita. Pokoknya yang berbau agama dia share. Nggak peduli dia itu nge-share akunnya Ustadz Ahlus Sunnah atau mungkin akun Ustadz Wahabi dan lain sebagainya. Itu penting buat kita teman-teman untuk selektif ya. Kita harus tahu ini Ustadz apakah memang benar-benar Ustadz atau Ustadz jadi-jadian mungkin. Itu Ustadznya ini keilmuannya bisa terpercaya atau tidak. Ya, dia gurunya siapa, dia belajar di mana, ya kan? Karena semua sekarang bisa tampil di sosmed ya. Semua bisa menyampaikan maklumat di sosmed ya. Tapi sekali lagi ya, kalau memilih dokter saja kita selektif ya kan. Ini dokternya seperti apa, ini gelarnya apa ya. Nah, apalagi ini masalah agama, masalah yang sangat urgent dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu kalau memang kita tidak bisa memilih sendiri ya, tidak bisa membedakan mana yang ustadz yang bisa kita ambil ilmunya, mana yang tidak, mungkin kita tanya ya sama teman kita yang pakar, sama teman kita yang ahli, ada nggak akun-akun yang sekiranya bisa kita ambil ilmunya ya, ada nggak akun-akun yang bisa setidaknya mengedukasi ya, mengedukasi kita
sehari-harinya. Itu sekarang kan banyak sekali, baik itu akun seperti Daily Haid ini, atau mungkin akun Hatam Quran, atau mungkin akun apa ya, akun murojaah Quran. Itu teman-teman bisa bisa pilih sendiri ya. Intinya sosial media ini manfaatnya bisa kita ambil sebanyak-banyaknya ya. Bisa kita minimalisir. Kan pasti ada madorotnya, ada manfaatnya. Ini tugas kita bukan meninggalkan sosmed karena ada madorotnya, bukan. Tapi bagaimana kita mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari sosmed ini dan meminimalisir madorot yang ada di sosmed ini. Oke. Baik, Ustadz, mohon maaf sebelumnya ini mungkin pendalaman dari apa yang jadi pertanyaan terus setelah penjelasan dari jenengan. Kan masih ada sebagian orang yang apa ya, mungkin masih sering memilih ya, karena memang kecenderungan orang itu pasti juga akan selera ke sini. Dalam waktu yang bersamaan kita juga harus mengedepankan mungkin persatuan, ukhuwah dan lain sebagainya. Nah, apalagi apa ya, teman-teman masih kadang wah itu terlalu ini. Itu kalau dalam pandangan jenengan seperti apa? Gimana maksudnya? Misal bicara terkait bendera dalam tanda kutip ya, misal ini yang biru, ini yang hijau dan seterusnya. Ini kalau dalam pandangan jenengan seperti apa ini? Kalau menurut saya apa ya? Sebenarnya tidak masalah ya. Maksudnya kalau kita ini nggak harus juga kita fanatik ormas, nggak ya. Cuma ini kan masalah ideologi. Kalau bagi saya pribadi ya, kalau berkaitan dengan ideologi, kita perlulah berhati-hati. Bukan karena kita fanatik ya. Tapi untuk kehati-hatian dalam masalah ideologi, kita harus benar-benar pilih ustadz ya. Tapi dalam masalah furuk dan lain sebagainya, kalau kita memang yakin kita gak akan terpengaruh dengan ideologinya ya, apalagi mungkin dalam masih koridor Ahlussunnah wal Jamaah, ideologinya sama dengan kita, mungkin hanya berbeda furu'iyahnya saja ya, atau seperti misalkan NU dengan selain NU ya kan, maka bagi saya ada fanatik yang memang tidak perlu gitu loh. Fanatik yang memang tidak perlu, dan terkadang memang kefanatikan kita itu membuat kita terhalang dari banyak kebaikan-kebaikan di luar sana ya. Jadi dalam masalah ini kita akan amalkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i, tajma'una masail wa tafarriquna masalah ya, bahwa selama ini kita punya banyak titik temu. Mengapa kita tidak fokus di titik temunya, tapi malah fokus ke titik tengkarnya? Nah gitu. Baik, mencerahkan sekali ini beliau. Jadi tidak salah kalau terus kemudian orang itu selalu bilang ketika baca postingan jenengan tuh, wah ini Ustadz menyejukkan dan lain sebagainya, ini ya saya kira tepat sekali. Baik, terus tadi saya menggarisbawahi itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya kayak itu benar-benar mengena ke saya pribadi sih, terkait orang yang mungkin banyak diikuti oleh orang, tapi justru orang belajar malah bukan dari ilmu kita, tapi mungkin melihat privilege kita, melihat apa, akhirnya tidak banyak teredukasi, malah terobsesi yang dia sendiri tidak pada porsinya untuk mengikuti seperti itu Ustaz ya. Dan ini mohon maaf itu ya memang banyak sekali Ustaz yang seperti itu Ustaz. Jadi iya betul. Apa itu yang panjang itu warning sebenarnya buat kita, peringatan buat kita, orang-orang yang diberikan anugerah followers oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau kita apakan? Gitu. Apa mau cuma buat kepentingan pribadi aja? Atau gitu. Ini nantinya pasti akan masuk kepada ayat ya, sumalatus alunna yauma idzin anin naim. Akan ditanyakan oleh Allah, itu followers banyak, aku kasih kamu followers banyak, kamu apain itu followers? betul. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini selain live bincang-bincang ini juga ternyata ada nasihat ini buat kita. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Baik, begini Ustaz, mungkin melanjutkan dari apa yang tadi telah panjenengan sampaikan, kita sampai di tahap masalah terkait packaging ya, mungkin Daily Haid, alhamdulillah sudah berjalan sampai
3 tahun ini begitu, dengan follower yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda begitu. Nah, menurut jenengan bagaimana kita mengemas tampilan yang kita miliki atau siapapun itu yang bergerak di dakwah online seperti itu biar orang-orang ini yang mungkin memang belum belum tersadarkan atau malu untuk menjadi orang yang lebih baik seperti itu, sehingga kita harus bagaimana untuk mengelola akun ini biar bisa menarik orang yang belum kembali ke hal yang lebih baik seperti itu, Ustaz. Oke, dan tentunya teman-teman kita itu punya tugas ya, kita sebagai orang-orang di bidang agama punya tugas bahwa agama itu sebenarnya untuk semuanya, bahwa ilmu agama itu tidak menyeramkan itu gitu loh, bahwa ilmu agama itu ilmu yang menyenangkan ya, ilmu yang mengasyikkan. Makanya saya itu kadang di konten-konten dakwah saya itu sering membahas hal-hal yang sekiranya bisa mencakup semua kalangan gitu loh. Ini kalau misalkan kita buat konten dakwah ya, konten dakwahnya cuma isinya kitab aja atau mungkin qala Allah qala Rasulullah, itu kan orang-orang awam nggak akan tertarik, atau mungkin ketika melihat judulnya aja itu udah insecure, udah oh ini bukan bacaan saya gitu ya. Tapi kita punya tugas teman-teman, bagaimana membuat agama itu menarik bagi masyarakat kita, bukan hanya orang-orang yang dekat dengan agama, bahkan orang-orang yang jauh dengan agama itu merasa merasa nggak minder gitu loh untuk membaca konten-konten seperti itu. Maka dari itu Gus Bah itu kan sering bilang, kenapa kok kajian saya itu banyak guyonnya ya. Maka beliau bilang, ya saya tuh pengen masyarakat tahu bahwa yang bisa membuat kita bahagia itu bukan cuma maksiat ya. Yang selama ini kan masyarakat kita lari ke maksiat, minum-minuman, pacaran dan lain sebagainya. Itu kan karena mereka meyakini di situ ada kebahagiaan, bahwa maksiat itu bahagia, maksiat itu asik ya kan, maksiat itu nyaman. Sedangkan pengajian itu membosankan ya, ngaji ilmu agama itu bikin ngantuk dan lain sebagainya ya. Maka dari itu perlu buat kita para konten kreator ya, para influencer yang terjun di bidang edukasi ilmu agama ini, gimana caranya kita itu bisa membungkus konten-konten kita agar juga menarik bagi orang-orang awam gitu. Itu ini penting, kita punya kebiasaan, punya kemampuan untuk menyederhanakan suatu maklumat gitu loh. Kalau ilmu agama semuanya kan semua punya ilmu agama, tapi yang bisa menyederhanakan suatu maklumat itu bisa menjadi sebuah konten yang menarik dibaca oleh orang-orang awam, itu perlu diasah terus, perlu kemampuan yang harus terus diasah, yang harus kita latih setiap harinya ya. Maka dari itu harapan saya Daily Haid ini bisa menjadi media yang membuat masyarakat itu memandang bahwa ilmu tentang fikih kewanitaan itu tidak menyeramkan itu ya kan. Selama ini kan orang mikir ilmu yang membuat mereka tuh malas mempelajari ilmu tentang haid kan, mereka menganggap ilmu ini ilmu yang jelimet gitu loh, ilmu yang rumit ya kan, yang sulit dipelajari. Gimana Daily Haid ini dengan konten-kontennya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini nggak sulit yang kalian bayangkan, ini kamu bisa ya, kamu bisa mempelajari ini dengan mudah ya, bahwa ini wajib bagi para wanita ya, bahwa ini ilmu ini itu asik kok ya, ini bisa dipelajari oleh siapapun kok ya. Maka bagi saya itu kita tuh punya tugas untuk membuat edukasi agama ini menarik bagi masyarakat kita dan bisa menyederhanakan maklumat edukasi ilmu agama, hingga konten-konten seperti ini bisa dinikmati masyarakat dengan segala lapisannya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pastinya jadi catatan penting untuk kami ya, karena memang dengan background pesantren, terus kemudian mungkin dalam mengasah kemampuan juga belum, ini kita untuk meninggalkan
teks-teks ibarat kitab Iya, ini belum iya bisa. betul, betul. Sehingga ini memang betul perlu belajar banyak untuk bisa mengemas biar ketika orang lihat postingan kita ini apa kok anak Arab nggak ada harokatnya, ini udah males mau baca. Betul, betul, betul. Nggih. Iya, iya. Terima kasih. Ini betul-betul catatan buat kami, nanti insya Allah kita sampaikan ke teman-teman. Baik, selanjutnya tadi karena kami menyinggung terkait pesantren ya seperti itu, boleh jadi beberapa persen follower kita kan juga backgroundnya pesantren seperti itu. Nah, ketika dihadapkan dengan kemajuan teknologi, perubahan sikap perilaku orang yang mungkin sudah beda sekali dengan zaman orang tua kita, kakek-kakek kita seperti itu, sehingga Ramail juga kami mohon untuk memberi bekal teman-teman yang background pesantren begitu, biar tidak terbawa arus perkembangan yang mungkin boleh jadi mereka belum bisa memfilter, sehingga eksistensi pesantren tetap bergerak pada bidang keagamaan tapi juga tidak ketinggalan zaman seperti itulah. Kalau arahan dari Ramail sendiri seperti apa? Oke teman-teman, yang pertama itu tentunya kita harus punya literasi yang cukup ya. Saya sering menyampaikan pada teman-teman bahwa konten kita itu akan terlihat bagus, akan terlihat keren itu tergantung seberapa luas literasi kita ya. Maka jangan malas-malas untuk membaca, jangan malas-malas untuk mendengar, jangan malas-malas untuk membekali diri ya. Karena apa? Karena sekarang ini dunia pesantren sedang bagus sekali namanya ya. Masyarakat kita sekarang itu nggak anti santri atau anti pesantren seperti dulu. Sekarang ini masyarakat kita ketertarikannya kepada ilmu agama sangat luar biasa. Ketertarikannya kepada dunia pesantren itu sangat luar biasa. Maka bagaimana kita ini sebagai orang-orang pesantren bisa memanfaatkan peluang itu sebaik mungkin ya. Maka dari itu kita tuh harus membekali diri. Yang pertama, jangan berhenti untuk belajar ya. Jangan berhenti untuk banyak membaca, jangan berhenti untuk belajar dari akun-akun lain yang sudah terjun di dakwah sebelum kita ya. Alhamdulillah sekarang ini khususnya influencer NU itu sudah banyak terjun ya. Kalau dulu kan mungkin hanya orang-orang sebelah, tapi sekarang sudah banyak yang terjun dalam dakwah sosial media. Kemudian teman-teman yang perlu diketahui juga, di sosial media itu ada adab-adabnya juga ya, yang harus kalian jaga. Nggak semua ilmu yang kalian pelajari itu bisa kalian sampaikan ya. Maka dari itu saya katakan, kita ini memang dalam menyampaikan sebuah dakwah di sosial media tidak harus menjadi segala-galanya ya. Kita tidak harus mengetahui segalanya untuk menyampaikan sesuatu di sosial media. Udah, sampaikan saja apa yang kamu ketahui. Mungkin ilmu fikih dasar ya, ilmu tasawuf dasar ya, kamu sampaikan itu tapi dengan kemasan yang menarik gitu loh ya. Jangan sampaikan hal-hal yang itu tidak penting, atau bahkan ketika disampaikan justru mencoreng nama pesantren. Saya pernah buat konten itu yang sangat menyayangkan teman-teman pesantren itu, khususnya di TikTok, yang menyebarkan konten-konten berbau tabu gitu loh. Seperti konten-konten kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun ya. Itu kan selain bagi saya tidak perlu, itu akan mencemar nama baik pesantren. Lihat komen-komen orang-orang. Oh, ternyata anak-anak pesantren pikirannya seperti itu dan lain sebagainya. Ya, apa coba manfaat yang akan kita dapatkan dari menyebar suatu maklumat? Oh, kalau perempuan itu bibirnya tebal maka begini. Itu kan saya aja dengarnya udah risih gitu loh. Ya, maka kalian itu harus sadar sebelum menyebarkan suatu konten di sosial media, kalian ini duta pesantren. Masyarakat memandang kalian itu sebagai orang pesantren. Ya, maka jaga betul nama pesantren di sosial media dengan konten-konten yang akan kalian sebarkan. Kemudian juga kalau pesan saya sebenarnya untuk teman-teman
pesantren yang berdakwah di sosial media, jangan hanya mengejar viralitas saja ya, gitu. Jangan punya mindset viralitas. Karena banyak orang itu yang udah punya semangat terjun di sosial media karena mindsetnya viralitas, dia itu hanya beberapa hari atau beberapa bulan udah gak betah. Karena apa? Karena ketika lihat kontennya kok nggak sebanyak gitu like-nya ya, kok yang nge-share kok nggak banyak, nah, akhirnya berhenti di tengah jalan ya, karena dia punya mindset nggak viral nggak eksis, berarti nggak viral berarti dakwah saya nggak bermanfaat. Tidak seperti itu teman-teman ya. Tapi kita nih seharusnya bisa punya mindset bahwa di sosial media ini dengan effort yang sangat sedikit sekali kita bisa menyebarkan ilmu sejauh itu ya. Kamu jangan mikir yang like cuma 50 tuh udah banyak sekali ya, 100 itu udah banyak sekali. Nah ini salah satu penyakit kita, karena kita sudah suka dengan adanya sosial media ini suka membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang gitu loh. Yang kita lihat udah yang followersnya puluhan ribu, yang like-nya udah puluhan ribu. Akhirnya kita ketika memulai dakwah ternyata yang ngerespon nggak terlalu banyak, kita menganggap bahwa dakwah kita nggak berguna. Tidak seperti itu teman-teman ya. Semua itu dimulai dari amatiran ya, maka dari itu kita ini sebenarnya punya banyak sekali loh sumber daya manusia ya. Orang-orang pesantren berapa juta santri di Indonesia ini, cuma yang terjun di sosial media ya, dengan dakwahnya, dengan edukasinya, dengan mereka orang-orang pesantren yang menjadikan akunnya sebagai ladang gabut saja, itu gak ada apa-apanya ya. Mungkin hanya berapa persen ya kan yang buat akunnya sebagai ladang dakwah, atau yang dengan mereka yang membuat akunnya sebagai ladang gabut, itu kan perbandingan yang sangat jomplang sekali ya. Maka saya mau menyampaikan bahwa kita ini orang-orang pesantren punya potensi ya, kita ini punya peluang, dan sekarang kita didukung dengan keadaan masyarakat yang sangat haus sekali terhadap ilmu agama. Maka seharusnya setiap santri itu bisa memanfaatkan akunnya di sosial media dengan sebaik mungkin. Oke. Baik, ini juga mencerahkan sekali untuk teman-teman yang background pesantren, jangan minder dan lain sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh beliau, jangan pernah berhenti belajar seperti itu. Karena kalau jenengan semua yang mengikuti kajian ini terus sedikit membaca apa yang sering ditulis oleh Ramail ini, beliau ini bagi saya ketika menjelaskan masalah apa itu sering sekali menyampaikan ilmu selain itu keilmuan keagamaan, seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk beliau pernah menyampaikan kajian filsafat, pernah menyampaikan kajian psikologi. Artinya apa? Artinya santri jangan sampai terus kemudian mencukupkan kita hanya belajar misal taruhlah kitab kuning atau terus kemudian karo yang ngafalin ya selesai ngafalin saja, seperti itu tidak cukup seperti itu. Karena perkembangan sains sekarang menuntut kita untuk membuka wawasan lebih banyak lagi, seperti itu ya Ramail ya. Oke. Nah itu. Nah baik, ini mungkin sudah mendekati penghujung seperti itu, dan tadi alhamdulillah apa yang jadi pertanyaan-pertanyaan kami juga sedikit banyak sudah dijawab oleh jenengan. Mungkin ini pertanyaan terakhir, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan closing statement. Yang terakhir mungkin ini lebih ke kita pengen tahu perjuangan Ramail sih sebenarnya, dulu memulai dakwah medsos seperti apa,